Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para teknik kimiawan Indonesia yang senior maupun yang masih sedang meniti karir maupun yang sedang belajar di perguruan tinggi. Saya mendapat tugas dari panitia membahas tentang riset untuk industri. Tapi karena teknik kimia tentunya urusannya dengan industri adalah teknologi, jadi bukan tata kelola organisasi dan sebagainya, maka saya tambahkan riset teknologi untuk industri. Ya, akan saya mulai. Jadi sebetulnya apa persoalan besar, misalnya Pak Jokowi mengatakan ini semester kuliah yang diberikan semester ini 2 tahun sudah basi. Sebetulnya bukan misalnya termodinamikanya yang basi, tetapi ada sesuatu yang membuat termodinamika itu tidak teraplikasikan, sehingga kelihatannya jadi basi. Jadi itulah yang ingin saya bahas sekarang. Ya, jadi persoalan kita sebetulnya adalah bahwa pendapat-pendapat pakar-pakar ekonomi pembangunan dunia yang menyatakan bahwa kemampuan berinovasi suatu bangsa atau negara adalah kunci daya saingnya dalam kompetisi global. Jadi kuncinya adalah kemampuan berinovasi. Bukan pinter, bukan cerdas. Ya, lalu apa itu inovasi? Inovasi itu dalam istilah pendeknya adalah bringing and putting something new into the economy atau in the market. Jadi artinya harus punya dampak ekonomi. Kalau kita bahas lebih lanjut, inovasi adalah proses penciptaan dan realisasi dalam praktek ekonomi dari produk-produk komersial yang baru atau tata cara produksi komersial atau industrial yang baru. Nah, yang disebut produk di sini itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Bisa baru di satu negara atau kawasan, atau baru di seluruh dunia. Jadi tergantung. Ya, bisa sudah ada di negara lain, belum ada di negara kita, kemudian kita bisa membuatnya ada di negara kita, itu termasuk inovasi. Nah, pelaku inovasi bisa perorangan, bisa perusahaan produsen, bisa engineering contractor, ataupun lembaga riset atau litbang. Nah, apa yang disebut sistem inovasi nasional atau National Innovation System itu adalah himpunan lembaga-lembaga riset, finansial, produksi komersial yang interaksinya menentukan unjuk kerja inovasi nasional atau inovasi bangsa. Nah, inilah yang sebetulnya performance dari sistem inovasi nasional kita lah yang sebetulnya dinilai ya oleh dunia. Jadi ada ranking di dunia dan kita sudah lebih dari 10 tahun selalu terjerembab di sepertiga terbawah. Di sepertiga terbawah. Padahal semua lembaga ada inputnya ada, outputnya ada, tapi kalau diklasifikasikan kita selalu sepertiga terbawah. Filipina yang tahun 10 tahun lalu bareng dengan kita di sepertiga terbawah, Filipina sekarang udah loncat ke nomor pertengahan. Nomor 48 kalau tidak salah. Kita nomor 85. Ya, nah dari situlah sebetulnya ada kesimpulan bahwa seluruh lembaga ada, input ada, outputnya ada, tapi kalau diukur semuanya rendah, kesimpulannya itu adalah naluri berinovasi orang-orang Indonesia rendah. Itu hukumannya. Ya. Jadi itu kesimpulan yang diperoleh dari penilaian dunia tentang indeks inovasi global kita. Lalu sebetulnya udah sejak dari tahun 1994 oleh ekonom Schumpeter, terus disetujui oleh ekonom-ekonom pertumbuhan lain, itu pada mengatakan bahwa inovasi teknologi adalah mesin atau motor pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Jadi sebetulnya inilah yang membedakan kita dengan Korea Selatan. Ya, jadi dana riset Korea Selatan, kita dengan Korea Selatan itu GDP-nya nggak beda jauh tahun 60.
Sekarang beda jauh, 60 tahun kemudian. Ya, mengapa? Ya, inovasi teknologi di Korea jauh lebih banyak daripada di kita. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Ya. Nah, lalu apakah sebetulnya research and development domestik di dalam negeri itu perlu atau sangat perlu? Karena sebetulnya inovasi bisa saja terjadi dengan menggunakan teknologi-teknologi yang dikembangkan di negara lain, terutama negara maju. Industri pupuk itu dari sejak berdiri tahun 60 sampai sekarang kerjaannya beli teknologi. Tidak ada satupun teknologi di Pertamina, di pabrik-pabrik pupuk, yang hasil pengembangan kita sendiri. Nah, tapi karena misalnya para industriawan tadi mengatakan, karena penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi itu mahal, berisiko, dan tidak bisa digenerikan seperti obat generik. Jadi karena lead bank rapnya itu selalu bergantung kepada jalur, path dependent, mengapa harus ada R&D domestik? Manfaatkan aja teknologi hasil inovasi negara lain. Nah, tapi dengan pihak pakar-pakar internasional ekonomi pertumbuhan juga mengatakan, tanpa upaya R&D domestik dan inovasi indigenous, teknologi asing hanya akan menjadi teknologi statik yang terbenam di dalam mesin-mesin yang diimpor dan tak akan pernah menjelma menjadi kemampuan teknologi indigenous yang nyata. Ya, jadi karena itulah sebetulnya R&D dan inovasi indigenous mutlak diperlukan, apalagi di negara yang kaya sumber daya alam dan banyak yang khas seperti Indonesia. Tuh. Lalu, nah kita harus sadari semua bahwa teknik proses kimia adalah profesi atau disiplin yang paling bertanggung jawab di dalam peningkatan nilai tambah kekayaan alam. Saya kira tidak ada profesi lain yang selain profesi teknik kimia ya. Sekalipun misalnya bisa aja teknologi teknologi industri pertanian ada sangkutan pautnya, tetapi sebenarnya ilmunya adalah teknik proses kimia. Nah, karena itu kita harus ingat juga tadi diucapkan Pak Riki bahwa almarhum Insinyur Wisminto teman kita itu menyatakan pemanfaatan semaksimal mungkin kekayaan alam atau nikmat dari Yang Maha Kuasa adalah fardu kifayah. Jadi dosanya teknik kimia kalau tidak. Ya, dan kemudian kita harus ingat juga bagi Pak Muslim itu ada surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan bertambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Jadi itu mestinya jadi peringatan kita. Nah, saya akan contohkan minimnya pemanfaatan kekayaan alam. Ya, kita dikasih kekayaan alam besar. Indonesia adalah salah satu penghasil padi terbesar di dunia. Tapi di Indonesia tak ada pabrik minyak dedak padi. Minyak lemak pangan yang kaya akan zat-zat nutrasetika. Di Thailand dan Jepang yang produksinya padinya jauh lebih kecil dari kita malah ada. Lihat yang lain, nira maple di Kanada hanya berkadar gula sekitar 4%. Dan mereka hanya punya pohon maple itu. Tapi bisa diolah menjadi sirup maple aneka grade yang laku sebagai Canadian souvenir. Jadi harganya mahal di bandara-bandara internasional Kanada. Kita punya nira aren, nira kelapa, nira lontar, nira nipah. Kadar gulanya itu 12-17%. Itu hanya bisa jadi gula merah dan gula semut dengan mutu yang bervariasi dari daerah ke daerah. Indonesia tidak mengembangkan ilmu biokimia kopi luwak. Tidak ada makin guru besar biokimia yang menelusuri itu ya. Padahal kalau ada, kita bisa memahami atau ada bukunya, biokimia kopi luwak, maka kita akan bisa membuat kopi luwak tanpa luwak. Karena sesungguhnya itulah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Begini melalui perut luwak, beginilah caranya membuat kopi yang enak. Tapi kita tidak tertarik ke situ. Ya, minggu lalu saya dari Sulawesi Selatan, dari Sorowako. Sampai sekarang hewan anoa di Sulawesi tak bisa didomestikasi. Padahal itu hewan sebetulnya dagingnya enak.
Jadi kalau diternakan bisa menyokong bukan satu, restoran-restoran steak anoa yang hanya akan ada di Sulawesi. Satu-satunya di dunia di Pulau Sulawesi. Tepung buah sukun, nama bahasa asingnya adalah pohon roti, breadfruit, belum bisa jadi roti. Ya, air kelapa di Filipina sekarang sudah mulai dijual di Kanada. Di dalam apa namanya tuh bungkus-bungkus kertas itu ya. Yang kita di mana air kelapa Indonesia? Begitu. Nah, kemudian bagaimana juga misalnya pengolahan biji-biji. Tadi disinggung Prof. Panut, biji-biji nikel yang di Sulawesi, Morowali, Luwu Timur, dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi untuk sebetulnya bagaimana kita memecahkan permasalahan kesenjangan ini? Nah, itu sebetulnya membawa persoalan kesenjangan antara keberadaan dengan pemanfaatan maksimal kekayaan alam ke dalam kelas untuk dibahas dan didiskusikan ya di dalam kelas. Bagaimana memecahkan ini? Dan sambil membahas itu, sebetulnya kita bisa menumbuhkan naluri atau insting berinovasi pada peserta didik. Dia bisa punya ide, dia bisa punya gagasan untuk begini. Ya. Nah, kemudian gagasan riset pengembangan teknologi bisa juga muncul dari diskusi-diskusi ini, selain tentunya dari studi meja atau desk riset dosennya. Nah, riset yang berkembang, memang riset yang bertarget pengembangan teknologi itu sudah pasti akan bisa menghasilkan publikasi ilmiah. Nah, sebaliknya yang banyak sekarang didorongkan ke perguruan tinggi adalah riset bertarget publikasi. Dan itu belum tentu berbuah teknologi. Ya, kemudian saya tekankan juga bahwa riset-riset yang sifatnya eksploratif untuk mengembangkan teknologi sebenarnya sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa S1 yang lagi haus dengan ide-ide. Ya, nah kemudian upaya di atas juga bisa menjadi jalan untuk mengubah sikap pikir fixed mindset menjadi growth mindset. Kebanyakan orang Indonesia menurut pandangan saya sikap pikirnya adalah fixed mindset. Jadi bedanya begini, yang fixed mindset itu takut gagal, ya sering macam-macam lah, silakan dipelajari. Yang growth mindset itu selalu ingin mencoba, tidak takut gagal, menghargai pencapaian orang dan sebagainya. Nah, kita kalau deteksi saya banyak orang Indonesia sebetulnya pola sikap pikirnya itu fixed mindset. Oke, itu tentang risetnya ya. Lalu bagaimana rintangan yang masih harus dilandaikan, dibuat kita bisa melaluinya. Jadi kita harus lihat bahwa kalau dalam mengembangkan teknologi itu ada 9 level kesiapan teknologi. Ini dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika. Jadi ada level 1 mulai dari konsep sampai level 9 di mana sistem teknologi komersial lengkap divalidasi, dan di antara itu ada level dari 2 sampai 8. Nah, saya akan bahas lebih jelasnya di slide berikut bahwa perguruan tinggi sebetulnya terutama di level kesiapan teknologi 1 sampai 3. Sedangkan dunia usaha biasanya mulai tertarik kalau sudah level 7. Ya. Nah, sebetulnya di sini mestinya terjadi kolaborasi. Karena inilah pengembangan teknologi, TRL 5 sampai TRL 7. Ya. Nah, tapi kalau ini kosong, maka sebetulnya yang terjadi adalah terjerumus ke dalam, jadi hasil-hasil penelitian teknologi itu terjerumus ke dalam lembah kematian namanya. The Valley of Death. Karena sebetulnya di sinilah ada jurang investasi. Ya, jadi saya berikan contoh riset katalisnya Profesor Subagyo itu diberi modal BPDPKS 48 miliar. Itu mungkin satu dana yang sangat besar. Karena dia mengisi jurang investasi ya untuk menyelesaikan teknologi dari level 5 ke level 7. Nah, itu saya kira baru pertama itu. Dan harus kita sambut dengan gembira. Karena sebenarnya Pak Jokowi bilang, kecil itu. Gitu ya. Nah, jadi catatan saya di sini, mengingat naluri insting berinovasi individu bangsa Indonesia secara rata-rata atau umum sangat rendah, maka tanpa perhatian super serius dari pemerintah dan kita semua,
jumlah korban di lembah kematian bisa amat sangat banyak. Terus terang aja, teknologi biodiesel ITB dan BPPT itu masuk sini juga. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu. Itu sekarang masuk ke dalam lembah kematian. Ya, kita harus berjuang untuk mendapatkan teknologi yang lebih baru supaya bisa sampai ke dunia usaha. Ya. Nah, tetapi ada angin segarnya bahwa sekarang itu sebetulnya sudah mulai ada lembaga-lembaga yang menyediakan jembatan atau pendanaan supaya kandidat-kandidat teknologi yang potensial itu dapat melintasi lembah kematian, dan itu contohnya sekarang adalah BPDPKS yang kebetulan saya anggota komisi risetnya, jadi juga komisi risetnya berupaya mengatakan bahwa ini perlu dilakukan, ini perlu dilakukan. Ya, pengembangan itu sekarang BPDPKS mulai memanggil peneliti-peneliti yang dulu dipandang berhasil, lalu akan dievaluasi untuk dibantu supaya bisa melangkah ke level 7. Ya, saya kira LPDP pun sekarang mulai tertarik untuk melakukan hal-hal itu, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tahu dari saya. Saya kira itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi, tentunya kita dengan senang hati akan bisa melakukannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator.